Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rahmawati SPD selaku fasilitator guru penggerak Angkatan 10 kelas 174. Yang saya hormati pula Bapak Ahmad Zaki Zubairi SPD selaku pengajar praktik di kelas saya. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah SPDI dari SDN Batu Kerpu 5, Kecamatan Pasian, Kabupaten Pamekasan. Saya adalah peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Ibu Dianora Nuraini SPD. Pada kegiatan kali ini, kami akan melaksanakan kegiatan tahap pertama coaching supervisi yaitu tahap pra-observasi. Berikut kegiatan pra-observasi saya. Selamat siang Ibu Nora. Selamat siang Bu Aisyah. Apakah Bu Nora pada hari ini sibuk Bu? Alhamdulillah sudah istirahat. Baik Ibu. Terima kasih atas waktunya yang sudah disediakan oleh Ibu Nora dalam melakukan kegiatan ini. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ini. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu dan meningkatkan Bu Nora dalam pelaksanaan belajar mengajar di dalam kelas. Jadi kita bisa ngobrol santai sambil sharing gitu ya Bu. Dalam kegiatan coaching pra-observasi ini saya ingin mengetahui persiapan yang akan Ibu Nora lakukan dalam pelaksanaan supervisi besok Ibu. Nah, jadi dalam kegiatan ini apa yang Ibu harapkan? Ya, baik. Jadi saya berharap setelah melakukan kegiatan ini kita bisa berbincang-bincang, saling tukar pendapat, bahkan saling tukar pengalaman dari Bu Aisyah dan juga sebaliknya. Karena saran dari Ibu sangat berguna sekali untuk pembelajaran saya selanjutnya agar menjadi kegiatan yang lebih bermakna dan lebih baik lagi. Baik Ibu, jadi Ibu berharap kita saling berbagi dan sharing informasi mengenai pembelajaran besok ya Bu ya. Semoga saya bisa membantu Ibu Nora dan juga tidak merasa terbebani Bu, dengan adanya proses coaching supervisi akademik ini. Kalau tidak Bu, malah ini akan berguna juga buat saya, jadi untuk memperbaiki pembelajaran saya selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih. Kalau boleh saya tahu besok Bu Nora ini dalam proses belajar mengambil materi apa Ibu? Jadi besok rencananya saya akan memberikan materi tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsi-fungsinya. Pelajarannya pelajaran IPAS. Baik. Jadi pelajaran IPAS ini mengenai bagian-bagian dari tumbuhan ya Bu ya. Dan tentunya itu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah Ibu susun itu sendiri seperti apa? Jadi nanti tujuan pembelajarannya adalah siswa bisa menyebutkan dan mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Baik Ibu, tentunya Ibu Nora sudah mempersiapkan nih apa saja yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran besok. Yang sudah Ibu persiapkan itu apa saja Ibu? Jadi saya sudah menyiapkan seluruh perangkatnya, termasuk ada FTP atau modul ajar, KPD, media, dan mungkin tambahan-tambahan bacaan untuk pembelajaran. Berarti sudah sangat lengkap sekali, Insya Allah lengkap. sudah siap sekali ini. Kemudian area pengembangan yang ingin Ibu capai untuk pembelajaran besok yang akan Ibu laksanakan itu seperti apa? Jadi pengembangannya yang ingin saya capai nanti siswa itu bisa mengetahui, menyebutkan dan mengidentifikasi oh ini bagian tumbuhan ini fungsinya untuk apa. Jadi mereka memahami betul tentang tumbuhan ini. Menurut Ibu kira-kira kesulitan dalam pembelajaran besok itu biasanya seperti apa yang Ibu hadapi? Saya berkaca dari pembelajaran yang lalu, saya agak kesulitan ini anak-anak untuk ketika kegiatan diskusi, anak-anak terkadang ada yang kurang aktif. Jadi yang aktif hanya misalnya 1-2 orang, nanti ada yang kurang aktif ikut diskusinya. Nah, itu saya yang agak kesulitan. Jadi diskusi ini kurang berjalan dengan baik. Menurut Bu Nora sendiri penyebab anak-anak itu kurang aktif seperti apa Ibu? Mungkin ada, kalau saya perhatikan ya, mungkin ada beberapa siswa yang masih kurang memahami materi
harus memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan strategi yang berbeda pula, sehingga anak-anak itu bisa belajar aktif di dalam kelas seperti itu ya Bu ya. Saya maksudkan seperti itu. Jadi murid bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Baik Ibu, saya sangat setuju dengan pendapatnya Bu Nurani. Lalu rencana atau strategi yang akan Ibu persiapkan untuk proses pembelajaran besok itu seperti apa? Jadi besok saya mempersiapkan media berupa gambar dan juga buku cerita atau bahan bacaan. Dari situ nanti siswa akan belajar menempel sambil memperhatikan media yang ditampilkan di depan. Bagus sekali Ibu. Jadi anak-anak itu diberi berbagai macam berbagai macam media sehingga anak-anak itu bisa tertarik, bisa mendapatkan informasi yang lebih dan tidak hanya berdasarkan dari buku teks saja ya Bu. Kemudian komitmen atas rencana yang sudah Ibu persiapkan itu apa? Jadi nanti saya akan mencoba selalu mencari media pembelajaran yang sesuai, yang media pembelajaran yang bisa membuat siswa untuk berpikir kritis. Baik Ibu, semoga besok saya bisa membantu Bu Nora dalam kegiatan observasinya ya Bu ya. Dan setelah kegiatan ini kita akan melaksanakan tahap selanjutnya, yaitu tahap pasca observasi yang nanti akan kita berbincang-bincang lagi ketika sudah terlaksana dan akan diperbaiki. Terima kasih Bu sudah banyak membantu, terutama dalam pembelajaran saya. Ya, sama-sama Ibu, kita saling berbagi, saling sharing dan harapan kita di sini. Kemudian untuk kegiatan supervisi di akademik tahap praobservasi ini bersama rekan saya Ibu Dian Nora Anggraini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hai. Halo. Semangat ya? Sebelum memulai pelajaran,
bunga itu membantu penyerbukan. Kalau serbuknya ini terbawa oleh lebah atau terbawa oleh angin, maka serbuknya tadi akan misalnya jatuh di tanah, nah maka akan tumbuh lagi. Nah, jadi bunga itu berfungsi untuk perkembangbiakan juga, untuk penyerbukan. Kenapa berwarna-warni? Supaya lebah, kupu-kupu, serangga itu tertarik di sini. Nah, supaya fungsi akar. Tahu fungsinya akar? Untuk siapa yang bisa angkat tangan? Untuk menyerap air yang di dalam tanah, lalu dibawa ke atas tumbuhan, ke daun. Nah, jadi tumbuhan supaya tetap hidup harus disiram, lalu diberi pupuk supaya sehat, supaya tumbuhnya lebih bagus. Nah, sekarang ibu membuat kalian 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ada yang ditanyakan anak-anak? Masalah ini? Sudah? Nah, sekarang tugasnya kalian ini dikerjakan berkelompok. Nah, kalau tugasnya berkelompok berarti harus berdiskusi. Ya. Diskusi berarti harus mengerjakan bersama-sama. Kelompok 1. Pegang dulu ya, pegang dulu. Nah, ini dibagi tugasnya, nanti ibu jelaskan cara mengerjakannya. Perhatikan cara mengerjakannya. Ya, ini ada petunjuknya. Perhatikan, tulis nama kelompoknya di sini, nama-namanya semua. Ya, nama panggilan semua di sini. Kalau sudah, cara mengerjakannya. Jadi, cara mengerjakannya. Nah, tariklah garis untuk mencocokkan antara bagian tumbuhan dengan fungsinya. Jadi, contoh ini ada bunga. Fungsinya apa? Misalnya fungsinya di bawah ditarik. Paham ya? Nah, silakan didiskusikan. Lalu yang kedua, di sini ada bagian-bagian tumbuhan. Nah, kalau ada tulisan, silakan ditempel sesuai bagian-bagiannya. Nah, ya, paham ya? Bukan. Batang uang. Proses terjadinya fotosintesis. Gak usah keburu. Bagaimana bisa? Bagaimana tadi tempatnya? Langsung terus ditarik garis. Yang mana? Misal yang ini tarik garis ke sini. Ya. Bisa. Tempelnya ini pelan-pelan. Di lurusnya panahnya ini loh. Harusnya tadi kamu di sini. Nggak apa-apa kalau sudah terlanjur yang belumnya aja di sini ya. Nah, tarik garis. Ininya sedikit-sedikit nggak apa-apa. Nanti ini taruhnya di Bu. Ya, diskusi lagi sudah ditulis nama kelompoknya. Iya. Diluruskan dengan panahnya. Nah, ditempel. Sudah. Mana? Baiklah, untuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nuraisyah, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 10 kelas 174 yang pertama Ibu Rahmawati selaku fasilitator kelas 17B, Bapak Ahmad Zaki Subairi selaku pengajar praktek di kelas 174B. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan tahap akhir coaching dalam supervisi akademik, yaitu coaching pasca observasi. Pada hari ini saya ditemani oleh Bapak Ahmad Zaki Zubairi SPDSD selaku fasilitator pengajar praktek di kelas saya, kemudian juga ditemani oleh Ibu Nora Diana Nuraini SPD selaku coaching. Perlu diketahui bahwa kami sudah melaksanakan pra observasi dan observasi pada tanggal 25 dan 26 Juli 2024. Selamat pagi Bu Nora. Bagaimana kabarnya teman-teman? Nah, sekarang kita akan melaksanakan coaching pasca observasi ya Bu. Kita ngobrol santai seperti biasa, tidak perlu tegang. Nah, harapan yang ingin Ibu dapatkan dari pasca observasi ini apa Bu? Jadi saya sangat senang sekali dengan kegiatan ini. Saya bisa sharing tentang pembelajaran yang saya lakukan. Saya bisa tahu apa kekurangan dan kelebihan yang pembelajaran yang saya lakukan. Baik, ketika dilakukan pelaksanaan observasi kemarin-kemarin itu dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, kira-kira kelebihan dan kekurangan apa saja yang Ibu dapatkan selama proses pembelajaran? Kekurangan, jadi saya jadi tahu di pembelajaran saya ini ternyata ada murid saya yang seperti ini, ada murid terutama dalam diskusi, yang saya ada diskusi, ada kekurangan dalam diskusi itu siswa itu kurang aktif dalam diskusi. Jadi saya tahu, dan saya juga mengetahui, oh saya sudah bisa mencapai pembelajaran ini, murid sudah mengerti, sudah paham. Jadi maksudnya sudah memenuhi tujuan pembelajaran yang harus disusun ya. Kira-kira apa saja faktor yang menyebabkan anak itu kurang aktif dalam diskusi? Jadi dalam diskusi anak-anak kemarin itu ada siswa yang ngelamun, ada siswa yang tidak ikut ngobrol sama teman-temannya. Kemungkinan ada siswa yang masih belum paham materi atau siswa yang ngantuk gitu. Jadi setelah saya amati seperti itu. Kemudian pada saat mempresentasikan ada siswa yang malu, ada siswa yang malu-malu. Jadi akhirnya yang presentasi adalah siswa yang berani untuk tampil. Kira-kira menurut Bu Nora ini tadi kan sudah mengidentifikasi kekurangan apa saja yang dialami oleh murid itu selama dalam proses pembelajaran. Penyebab dari mereka merasa malu, kurang aktif itu seperti apa ya? Kalau saya amati memang karena ada beberapa siswa itu yang kurang percaya diri, dan mungkin mereka itu malu karena bahasa Indonesianya kurang lancar atau ada kosakata bahasa Indonesia yang mereka belum paham. Jadi mereka hanya paham bahasa Maduranya ini, bahasa Indonesianya apa ya, bahasa ibu. Jadi bahasa Indonesianya apa ya, yang mau ngomong mereka malu karena takut diketawakan oleh teman-temannya. Jadi akhirnya mereka takut atau malu untuk presentasi hasil diskusinya di depan kelas. Nah, jadi rencana Ibu untuk mengatasi hal tersebut itu seperti apa ini? Saya akan memberi pendekatan kepada siswa dan memotivasi agar siswa itu lebih percaya diri, dan saya akan lebih intens untuk mengajak mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi sambil ngobrol nanti murid akan tahu, oh bahasa Indonesia ini apa, dan saya akan memotivasi untuk lebih percaya diri lagi. Ya. Apakah selama dalam proses pembelajaran Ibu selalu menggunakan bahasa Indonesia atau bagaimana? Ya, saya selalu menggunakan bahasa Indonesia penuh. Jadi ketika anak itu menggunakan bahasa Indonesia, kadang ada pakai bahasa yang tidak baku, itu pun pasti saya beritahu, nah ini bahasa bakunya ini. Saya selalu setiap hari saya menggunakan bahasa Indonesia, bahkan di luar jam pelajaran pun saya menggunakan bahasa Indonesia. Langkah yang Ibu terapkan dengan maksudnya kerjasama dan kolaborasi dengan guru dengan kepala sekolah itu seperti apa untuk mengurangi kekurangan tersebut? Jadi membiarkan
kegiatan sehari-hari di sekolah. Seperti itu. Jadi dengan guru-guru lain pun saling mendukung untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan murid, mengurangi ya ada kalanya menggunakan bahasa ibu, tapi guru dengan murid ketika di sekolah menggunakan bahasa Indonesia lebih banyak. Apakah ada komunikasi aktif dengan orang tua sehingga anak-anak itu juga dipelajari bahasa Indonesia oleh orang tua mereka di rumah? Ya, jadi melalui grup sekolah itu juga saya bisa sharing juga dengan wali murid. Karena kebanyakan mereka tinggal dengan bukan orang tua, dengan neneknya, akhirnya kan mereka sehari-harinya lebih banyak menggunakan bahasa ibu dan jarang ada yang mengerti juga bahasa Indonesia. Tapi saya sudah menghimbau untuk lebih mempelajari lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Tanggapan dari orang tua sendiri itu bagaimana ibu ketika ibu meminta kerjasama dengan orang tua untuk menggunakan bahasa Indonesia? Ya, mereka antusias sekali, tanggapannya positif dan ini memacu saya untuk lebih mengembangkan potensi siswa ini, terutama dalam bahasa Indonesia dan untuk meningkatkan percaya dirinya siswa itu sendiri. Jadi ketika mereka sudah merasa bisa, kita tinggal mendorong untuk meningkatkan percaya diri. Yang tadi kan ketika mengidentifikasi selain malu karena kurang lancar bahasa Indonesia, tadi juga orang menunjukkan bahwa anak tersebut ada yang ngelamun. Kira-kira penyebabnya apa ibu? Mungkin ada beberapa siswa, bukan beberapa, ada satu siswa yang terlihat mengantuk. Jadi saya tanya tidurnya malam. Terus kalau yang ngelamun ini karena dia nggak fokus bu, kurang fokus ke pembelajaran. Padahal saya sudah memberikan gambar-gambar yang menarik, melakukan kegiatan pembelajaran yang menarik, diskusi juga berusaha untuk mengaktifkan. Tapi memang siswanya ini kurang menguasai materi. Terus rencana ibu untuk mengantisipasi anak itu melamun yang sudah ibu terapkan dan kelas itu biasanya seperti apa? Jadi saya lebih menghidupkan lagi kelas. Jadi supaya semua anak ini terlibat secara aktif, saya ajak sambil bermain, sambil bernyanyi. Jadi siswa ini merasa tertarik untuk ikut, akhirnya menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kepala sekolah dan guru yang lain juga apakah mendukung Ya. yang dilaksanakan oleh guru? Alhamdulillah sangat mendukung, sarana prasarana juga mendukung. Saya bisa menggunakan proyektor, bisa menggunakan sound yang untuk lagu, jadi anak-anak lebih